Nah, menarik foreign direct investment ini itu sebetulnya art, kunci. Oke. Yang pertama adalah orang-orang di kabinetnya harus bisa dipercaya. Ya, zaken kabinet Zaken lah, kabinet itu. profesional, Ya. ya kan? Bapak yang jawab susah, kalau saya nanya gampang aja. Jawabannya yang susah Jawabannya ya. susah. Saya Pertanyaannya pikir gampang. Nah, jadi kembali lagi, memang terus terang aja APH juga harus bisa mengerti, ya kan, nature of business kita tuh seperti apa. Jadi sama-sama tahu lah, ya take and give. Tapi yang satu saya mau tanya nih Pak pertama. Bapak itu kalau masuk tol bayar apa enggak? Sebagai raja jalan tol. Iya benar. Ya bayar lah. Bayar. Tetap bayar ya Pak. Apalagi jalan tolnya Pak Subagi. Oh. Bayar kita. Langsung tetap di mobil tetap ada Oh iya. e-money ya Pak ya untuk bayar. Kantong kiri kantong kanan. Bayar tapi nanti balik lagi. Tapi yang penting tetap Muter ya, bayar ya. muter. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno. Dan saya host magang Fabian. Kita ketemu lagi di acara kelas White Kompas.com. Gaspol ngobrol gas pasti nampol. Hari ini agak spesial. Hari ini panas banget ya. Agak Seperti di panas. jalan tol. Woi, seperti di jalan. Cluenya bridging-nya gitu Iya, banget ya. Seperti di jalan tol. Oke. Ya, tapi walaupun panas tetap dilancarin lah. Dilancarin. Jalan tol begitu. 10 tahun jadi primadona loh. Yes. Ini kita ngobrol hari ini agak beda sama siapa aja nih Mas? Nah, hari ini kita kedatangan tamu-tamu terhormat ya, Tang. Asik. Biasanya politikus, menteri, buzzer, pernah nggak? Buzzer ada sih pernah. Maksudnya politikus yang buzzer ada juga. Ada. Tapi kita sekarang kedatangan tamu terhormat dari Direktur Utama sejumlah operator Yes. kalau di Indonesia. yakni Bapak Subakti Syukur. Selamat jabatannya dulu, Jabatannya Pak, dulu. Direktur Utama Jasa Marga. Selamat siang Bapak. Siang Fabian. Tata. Siang. Dan juga Pak. yang di tengah ada Bapak Budi Harto, Dirut Utama Karya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan Mas. yang kanan, coba Tang, lu Tang gantian. Ini Pak Ramdhani Basri, Dirut Nusantara Infrastruktur. Benar. Ya, Selamat Pak. siang Bapak. Selamat Pak siang. Dhani. Kami terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama kami. Ya, ini seolah-olah ini para the real raja jalanan ini. Betul. The real raja jalanan ini yang bikin. Raja apa Tang? Raja jalanan. Oh, Kita juga terhormat ya Pak ya, diundang sama Kompas. mas-mas ini untuk bisa bicara. Waduh. Karena gaspol tuh sama kayak bapak-bapak ini. benar. Gitu ya. Bikin jalan tol, gas, Gaspol. gas gitu kan. Untung belum, gaspol pokoknya. Aduh, kacau banget. Gaspol. Nah, yang penting kan masyarakat itu luar biasa loh Pak, Ya, harapan benar. terhadap pembangunan jalan tol. Gitu. Tapi yang satu saya mau tanya nih Pak pertama. Bapak itu kalau masuk tol bayar apa enggak? Sebagai raja jalan tol. Iya benar. Ya bayar lah. Tetap bayar ya Pak. Apalagi jalan tolnya Pak Subagi. Oh. Bayar kita. Langsung tetap di mobil tetap ada Oh iya. e-money ya Pak ya untuk bayar Kantong itu. kiri kantong kanan. Bayar tapi nanti balik lagi. Tapi yang penting tetap Muter ya, bayar ya. muter. Tapi kadang-kadang saya telepon juga Pak Bakti, Pak saya mau masuk Pak gitu. Saya gratis. Saling kontakan deh Pak ya. Nah ini menarik nih Pak. Kita mau tanya dulu nih Pak. Ini kan sekarang sedang masa rame-ramenya dibahas soal masa transisi pemerintahan nih Pak. Ke depan itu kan sebenarnya kalau kemarin Pak Prabowo sempat menyampaikan tuh target ekonominya Pertumbuhan itu ekonomi. pertumbuhannya pengen dicapai antara jumlah 7-8% tuh Pak. Nah kan kita tahu bahwa infrastruktur terutama misalnya jalan tol akses itu kan jadi salah satu yang utama berkontribusi untuk membantu lah. Artinya dengan adanya jalan tol jadi biaya untuk produksi bisa berkurang karena biaya distribusinya jadi menurun kayak gitu-gitu. Nah tapi targetnya ini kalau kita lihat kayaknya Pak Prabowo ini ke depan kan soal biaya infrastruktur nggak sebesar zaman Pak Jokowi di mana 10 tahun bapak-bapak juga terlibat tuh dalam berbagai pembangunan jalan. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya apa sih Pak? Mungkin boleh monggo dijawab salah satu dulu. Tantangan yang utama dulu di zaman Pak Jokowi bisa diceritain nggak? Ketika awal gitu, ketika Pak Jokowi misalnya dari zaman Pak SBY tiba-tiba Pak Jokowi gas-gasan tuh. Gas-gasan ya.
bikin jalan tol gitu. Gaspol ya. Gaspol dulu gitu. Monggo Pak, mungkin Pak Budi atau Pak Pak Bekti dulu kayaknya. Pak Bekti dulu, Pak Bekti dulu. Raja tolnya. Raja tol ya. Pemegang berapa Pak? 50? 47%. 47% Seluruh tol panjang Indonesia jalan punya tol Bapak ini. Indonesia, ya. Di seluruh Indonesia ya, Ya. Pak? Mm-mm. Jadi memang gini, 10 tahun kebelakang tuh suatu pekerjaan yang luar biasa. Mm-mm. Kalau teman-teman yang sekarang, kita bukan semuanya sukses ya, Iya. menyelaksanakan ini, ada yang bermasalah juga. Mm-mm. Karena masalah legal ya. Mm-mm. Itu cerita kita tuh betul-betul pahlawan lapangan gitu katanya. Oh. Karena perintah Pak Presiden waktu itu, contohnya sama Marga lah, nggak ngomong yang lain. Kita dulu punya tuh hanya sekitar nggak sampai 500 km. Bayangan ya, sekarang kita yang udah operasional itu 1.200 lebih kilometer ya. Oke. Terus berarti lebih dari doubling kan. Mm-mm. Yang konsesi kita tuh sekarang sekitar 1.400-an kilometer ya, hampir 1.600 nantilah sebentar lagi. Nah ini dengan free cash flow kita dulu hanya sekitar 3 triliunan, bangun harus berapa triliun tuh kalau dari 500 sekarang 1.200. Ya kan, bayangan sekitar hampir 70 sampai 80 triliun kan. Iya. Ya. Dari mana itu? Ya Pak, harus sekian panjang dalam hanya sekian tahun. Ya. Uangnya juga perlu banyak sekali, Iya. banyak sekali. Iya. Dan kalau tol ini kan napasnya harus panjang. Nanti Betul. bisa cerita yang Iya. lain. Iya. Ya, modalnya besar, investasi besar, pengembaliannya jangka panjang. Ya sesuatu yang luar biasa lah. Dan itu tercapai 1.000 lebih. Ya kan, bayangkan. Itu baru bangun dan mencari dananya. Mm-mm. Belum ngoperasiinnya. Betul. Waktu bangun kan per segmen. Ya. Iya. Sekian kilo lelangkan bentuk perusahaan. Dari kita hanya satu perusahaan, sekarang kita 36 perusahaan di bawah kita ya. Iya. Itu kan, nah begitu bangun jadi per segmen, jadinya nggak bareng. Ya. Jadinya nggak bareng, tapi pada suatu saat tuh harus diintegrasiin semua. Supaya pemakai jalan nggak bingung, Iya. kebanyakan pintu, Betul. Iya. banyak keluar masuk, Betul. tarifnya beda-beda Berubah-ubah, karena betul. costnya kan beda-beda. Jadi luar biasa lah, nggak kepikir bisa jadi itu. Ini yang lalu ya. Yang lalu. Tapi Pak Bekti sempat tipes nggak itu Pak? Maksudnya kerja Lagi. itu. Enggak ya? Mungkin hampir tiap bulan kita diinfus. Ntar dulu. Biar Diinfus sehat. pakai apa nih Pak? Harus dicari dulu infus itu ada Infusnya apa ya? kutipnya atau enggak? Ini bayangin Pak Presiden aja terus ke lapangan, Pak Menteri, Pak Bas itu ya hidupnya ya di lapangan terus. Masa kita di rumah? Ya nggak mungkin ya Pak ya. Ya. Ah, Itu mungkin bisa tanya yang lain. Barangkali beda, tapi enggak sih. Iya, benar. Kalau Pak Budi Harto, apa Pak tantangan yang paling dirasa paling besar Pak? Terutama Pak HK kan memegang konsesi yang besar di Sumatera. Ya. Apa tantangan yang paling besar? Jadi kita masih ingat kan 10 tahun yang lalu, Ya. Pak Jokowi waktu jabat presiden, beliau mempunyai visi untuk mengembangkan infrastruktur di Indonesia. Karena memang infrastruktur di Indonesia ini sudah ketinggalan. Ya. Nah, waktu itu beliau berpendapat bahwa infrastruktur yang layak secara finansial dan tentunya juga ekonomi itu diserahkan ke swasta dan BUMN untuk investasi. Ya. Tapi infrastruktur yang tidak layak secara finansial, tapi layak secara ekonomi dan diperlukan itu dibangun oleh pemerintah atau penugasan pemerintah pada BUMN. Nah, Sumatera ini yang kedua. Yang nomor satunya? Yang pertamanya tadi? Yang Pak Bekti punya. Oke. Saya nggak cerita ke situnya ya. Tadi masih disembunyiin. Ya, yang punya nomor satu ini berdua beliau ini. Iya. Nah, yang Sumatera ini tidak layak secara finansial, Iya. tapi layak secara ekonomi. Dan Sumatera ini kan kondisi geologinya juga unik. Ya. Kita tahu di sana ada Bukit Barisan. Ya. Yang namanya Kota Padang, Sumatera Barat itu kalau untuk tembus ke Pekanbaru kan melewati Bukit Barisan. Yang kita tahu setiap musim hujan langsung terjadi bencana alam, longsor yang itu. Ya. Nah, oleh karena itu diperlukan jalan baru konektivitas. Maka Utama Karya mendapat penugasan dari pemerintah, yaitu saya masih ingat nomornya, Perpres nomor 100 tahun 2014. Ya, itu yang pertama kali ya, untuk mengembangkan jalan tol di Sumatera. Ya. Nah, setelah kita kaji tentang kondisi tol di Sumatera ini, ternyata angka kelayakannya sangat rendah.
di bawah 4% IRR-nya. Angka kelayakannya, Pak. Ya, IRR-nya Iya, hanya iya. 4%. Ya. Ini kan nggak mungkin kita dengan IRR 4%, kita melakukan pinjaman 8%. Oh iya. Ya, nggak mungkin. Oleh karena itu, maka dukungan pemerintah dalam hal ini PMN, dan juga kita melakukan sistem aset recycle strategi kita. Jadi ruas-ruas kita bangun, tetap terjadi konektivitas, jadi pertumbuhan traffic, sehingga akan mendorong kelayakan secara finansial. Nah itu kita lepas. Nah ini sudah berhasil, utama Karang sudah bisa melepas 2 ruas jalan sepanjang 160 kilo dibeli oleh INA dengan nilai 20 triliun. Oke. Nah, itu untuk bisa menurunkan pinjaman. Nah ini sudah ada lagi yang layak lagi. Ini sudah mulai saya tawarkan ke Pak Ramdhani. Pak Ramdhani itu kan kalau lihat jalan tol yang sudah jadi dan ramai gitu kan sudah ini Pak. Seneng. Gatal tangannya Pak. Iya. Iya. Nyalek-nyalek lah. Nyalek ya boleh ya. Nah, nanti kalau itu sudah kita lepas laku, uangnya kita gunakan untuk bangun yang baru. Iya. Ya, Putar jadi terus gitu putar ya, terus Pak? gitu. Iya, Jadi, iya. jadi di samping juga bersumber nantinya idenya itu samping bersumber dari PMN juga bersumber dari aset recycle itu. Oke. Oh, oke. Jadi kita sudah bisa melepas aset recycle dari Bakahuni sampai Terbagi Besar dan Medan sampai Binjai. Oke. Totalnya 3.000 ya Pak ya kalau salah. Totalnya nanti totalnya semuanya begitu. Tapi sekarang baru berhasil dibangun 964 kilo lah. Gitu. Hampir 1.000 ya, Itu Pak. aja orang udah Ya. alhamdulillah Iya, Pak, ya. iya benar. Ya sekarang bisa terasa lah dari Lampung ke Medan kan dulu 10 jam. Betul. Sekarang mungkin Oke. 3,5 jam gitu. Oke. Apa yang dirasakan ini Pak Budi sebelum membangun tol di Sumatera sama sesudahnya gitu? Ada gangguan-gangguan fisik nggak Pak? Kan pusing gitu kan? Kalau Pak Budi tadi optimis sama enggak? Kalau Pak Budi, kayaknya saya sekarang orangnya lebih pendiam Mas. Karena saya Sejak Ya. penugasan itu datang gitu Tan. Iya. Yang jelas harus tantangan tol kita ini, terutama di Sumatera, ini trafficnya traffic logistik. Oke. Oh, trafiknya logistik. Jadi kami bertiga ini mikirnya hanya satu, usulan itu odol. Iya. Truk yang overdose, Truk-truk yang overdose, nakal. overload itu. Ya. Overload. Itu daya rusaknya besar sekali. Iya. Desain jalan kita tidak untuk itu sebenarnya. Betul. Ya. Nah itu yang sekarang kita sangat mengharapkan pemerintah untuk bisa menertibkan truk-truk odol itu sehingga biaya maintenance kita bisa rendah. Iya. Gampangannya malah bikin tombok itu. Bener. Bikin tombok ya, Pak. Yang kantong ini aja belum perlu. Tombok gara-gara odol ini. Pak Budi, tadi saya sedikit dengar bilang itu tidak layak secara finansial. Pertanyaan saya kok diterima? Ini penugasan Siap. dan support dari pemerintah secara legal maupun secara finansial ada. Oke. Ya. Jadi kami hanya melaksanakan saja. Jadi tugas kami adalah bagaimana membangun secara cepat, hemat, dan berkualitas. Itu. Ya. Oke. Giliran udah rame, Bapak I. Bapak ini. Silakan Iya. Tan. Nah, saya mau tambahin Pak Budi. Oh iya. Jadi memang tadi penugasan. Tapi dari kita bertiga, mungkin yang masuk surga pertama Pak Budi. Karena mereka tidak melihat keuntungan ke depan, tapi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang utama. Malah buka ini dulu ya Pak kalau di Betul, Sumatera. dan itu kan memang tugasnya pemerintah. Iya. Ya, karena masyarakat membayar pajak, pemerintah harus menyiapkan infrastruktur. Bener. Beliaulah yang menyiapkan. Beliau yang babat alas, Betul. Pak Kandani ya. Nah, Lanjut. kalau saya Iya. tantangannya tuh begini, swasta ya. Sebelum 2014, tidak ada satu proyek pun yang diberikan kepada swasta. BUMN semua ya Pak? Semuanya BUMN, Iya. ya kan? Waktu Pak Jokowi naik, dia bilang panglimanya infrastruktur. Iya. Saya bilang too good to be true. Masa sih yang dulu-dulu nggak pernah berkembang kok sekarang mau berkembang gitu. Jangan-jangan janji doang ini Janji misalnya doang, gitu. saya pikir. Ternyata Pada perjalanannya banyak kita dilibatkan, ya, khususnya sama teman saya nih, sahabat saya Pak Bekti, ya, dia mengajak kita sama-sama, ya, kita masuk di MBZ, ya kan, sama-sama dengan beliau. Kita mau sama-sama lagi di Trans Jawa, sama-sama dengan beliau. Artinya apa? Artinya ini sebetulnya pola recycle yang harusnya dilakukan dari awal-awal, dulu ya. ya, sehingga
Pak Bekti mendapatkan uang fresh, ya kan, kita mendapatkan project dan uang itu bisa diputar lagi Putar, untuk betul. membangun yang Yang lainnya. lain. Nah, disinilah kalau saya lihat terjadi namanya Indonesia Incorporated, di mana swasta ya berkolaborasi dengan pemerintah, dengan BUMN maksudnya ya. Nah, jadi kendala-kendala itu semua terselesaikan sehingga kita bisa mencapai apa yang tadi ditargetkan. Ya, tadi memang luar biasa ya, nggak terbayangkan bisa mencapai sebegitu besar gitu. Nah, sekarang ini kalau kita lihat ya, dana di luar itu besar sekali. Ya, dana-dana asing itu besar sekali. Mereka mencari aset-aset yang strategis. Nah, karena itu kembali lagi nih ke swasta, yang diperlukan adalah regulasi-regulasi yang pro kepada investor. Yang paling gampang misalnya, komitmen untuk kenaikan tarif. Oke. Ya, itu janji, Janji. harus ditepati. Apapun situasinya tuh Pak. Iya, ya kan. Terus kemudian banyak hal lah regulasi. Selain itu, kita juga harus punya, ya kan, pengusaha-pengusaha yang genuine. Ya. Artinya gini, kalau partner itu mau datang ke Indonesia, dia akan tanya, saya berpartner dengan siapa, Oke. gitu kan. Kalau dia percaya dengan partner di Indonesia, itu dia akan masuk ke Indonesia dengan uang yang tidak terbatas. Nggak hitung-hitungan ya Pak, Nah, langsung hitung-hitungan, jor-joran. jor-joran, ya kan. Nah, jadi kembali lagi kita dikasih kesempatan, saya berterima kasih sama Pak Bekti, ya kan, untuk belajar, ya, karena kan mereka rajanya kan, saya wakilnya aja lah. Saya wakil rajanya aja gitu. Ya kita harus pindah ruangan dulu Oke. teman-teman karena situasi alam semesta ini sepertinya kurang cocok. Jadi kita pindah dulu ke dalam. Betul. Ya sahabat Kewas.com, kita baru saja berpindah lokasi ini karena tadi cuacanya kurang oke ya. Betul, tadi di Trans Jawa tadi. Sekarang kita pindah ke Trans Sumatera. Cuaca ekstrim tadi ya. Kendala cuaca ya Mbak ya tadi ya. Kendala sebenarnya. cuaca. Sama seperti pembangunan jalan tol pasti ada tuh. Ya. Kendala cuaca. Pertama tadi curhatannya Pak Budi tadi di Sumatera itu sulit itu ya. Itu kayak tadi syutingnya. Iya, benar. awal tadi ya. Nah tadi kita Lanjut, masih Bang. menyambung Pak Ramdhani tadi kan. Tadi kita masih ngobrolin soal regulasi apa ya Pak? Investasi, Investasi maksudnya. itu sebenarnya butuh apa ya? Kejelasan lah sebenarnya pemerintah itu mau kemana gitu. Iya. Nah itu sebenarnya sejauh apa itu berpengaruh sih Pak untuk orang itu atau pengusaha-pengusaha luar gitu mau berinvestasi dan kemudian juga hubungannya sama misalnya Pak Ramdhani juga mau akhirnya berinvestasi di jalan tol gitu. Oke, nah jadi tadi saya cerita ya, kebetulan saya undang salah satu foreign direct investment ini, apa namanya, investor keuangan yang cukup gede, 3 terbesar dunia, ya, namanya GIC, Ya. Government Investment or Corporation, itu sovereign wealth fund-nya Singapura. Singapura. Uangnya banyak sekali. ya. Oke. Nah jadi mereka itu punya standar internasional, ya kan, aturan-aturan itu harus jelas gitu. Nah jadi kalau tadi aturan, regulasi segala macam yang sudah disetujui oleh pemerintah itu harus dilaksanakan, Oke. ya. Kalau enggak mereka kecewa, mereka bisa cari lagi Ya. investasi di negara-negara lain. Oke. Nah jadi tadi bahwa selain iklim investasi, ya, tadi misalnya yang paling gampang tadi saya bilang kenaikan tarif yang harus betul-betul ditaati, ya kan? Nah kemudian orang-orang ini ya mereka melihat manajemennya seperti apa, ya. Saya nih sama Pak Bekti fit and proper sebelum dia masuk, dia mau tahu siapa kita, ya. Kelakuan kita kayak apa, bandel apa enggak gitu. Untung kita baik-baik. Fit and proper. Jadi Kayak mereka ngobrol gitu ngetes. bukan. Jadi mereka lihat dari segala macam, mereka pakai business intelligence, ya kan? Oke. Jadi mereka nggak sembarangan beli. Nah, Jasa Marga ya merupakan salah satu perusahaan yang mereka anggap lulus ujiannya, Oke. ya kan? Juga kita, Oke. sehingga uang mereka bisa masuk. Bisa ke masuk. kita. Nah, secara tidak langsung sekarang Jasa Marga ini bukan lagi pemain lokal. Dia pemain internasional, ya. Jadi sekarang konsepnya Jasa Marga itu udah agak jauh dengan kemarin-kemarin. Oh, beda nih ya Pak. Beda, Pak. Oh, iya, Ya kan iya, makanya saya bilang pura-pura sederhana. Nggak pakai jas. nggak Padahal pakai- uangnya banyak, Ini Pak. saya nggak tahu nih pujian atau apa ini. Nggak ngerti nih. Tipis-tipis utang. Berarti Pak Bekti itu Pak Adam itu merendah untuk meroket Iya, sebenarnya. iya, Nggak Pak ngapain pakai jas itu. Ngapain pakai Iya. jas, udah kaya. Udah kaya gitu. Iya. Kayak Steve Jobs kan gitu kan. Kaosan aja. Tadinya mau nyantai. pakai kaos, ya bilang jangan. Pak Ramdhani, tapi menurut Bapak nih, ini saya lebih lugas lagi pertanyaan. Iya. Menurut Bapak 10 tahun ini apakah
regulasinya sudah baik atau belum untuk investasi masuk, khususnya untuk jalan tol? Kalau Sudah cukup dibandingkan- konsisten dan produktif kah? Kalau dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu, Ya. jauh lebih baik. Oke. Ya, harus diakui itu ya. Jadi kerja keras dari BPJT, ya zamannya Pak Basuki itu mesti kita appreciate. Walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki. Sekarang kita punya Asosiasi Tol Indonesia. Ya. Dulu itu anggotanya cuma 4. Sekarang sudah 55. Artinya apa? Industri ini berkembang Betul. pesat, ya kan? Nah, karena berkembang, sekarang aturan-aturannya untuk menarik investor asing itu harus betul-betul dijalankan dengan baik, ya. Saya percaya ya ke depan ini nanti apalagi zamannya Pak Prabowo ke depan Ya. itu swasta akan dilibatkan lebih banyak. Oke. Kenapa? Karena space dari fiskal itu relatif agak sempit, ya kan? Jadi untuk mereka akan pembangunan membutuhkan swasta-swasta Ya. untuk ikut membangun gitu. Tapi Oke, tergantung oke. ya Pak ya, swastanya mau atau enggak itu. Nah, pertanyaannya sekarang dari segitu besar kuenya, swastanya cuma dikit, Pak. Nah, Ya kan? Nah, ini yang harus kita ajak lagi yang lain untuk sama-sama berinvestasi di industri ini. Industri ini sih aman, Pak. Industrinya aman. Aman ya, resilience lah. Kalau ada goncangan itu stabil. Stabil. Tapi ini long term, ya kan? Padat modal. oke. Jadi nggak bisa semuanya ikut. Jadi kalau saya bilang perusahaan-perusahaan kaleng-kaleng yang nggak bisa ikut lah. Berat gitu, Pak. Langsung Ya kan? itu enggak lah ya. Berat, Pak. Saya- Karena ini tadi napasnya mesti panjang, ya. Oke. Nah, kalau kayak Jasa Marga, Pak Bekti, itu napasnya udah banyak, Pak. Iya kan? Itu napasnya udah nggak terengah-engah Udah ya. nggak kalau terengah, Pak Bekti Pak. Ya kan? Jadi dia udah tenang aja, Pak. Cash flow-nya tiap hari udah menghasilkan uang. Iya, Tiap hari, Pak. Tiap Cash hari. Bangun tidur ada cash flow. Ada cash flow, Pak. Waduh. Iya. Bayangkan, Pak. Terpojok, Bung. Trans Jawanya dia, Pak, itu bisa 850 sampai 1 juta per hari, Pak, mobil. Iya. Gimana Mobil. nggak banyak, Pak. Bener. Iya. Gitu. Kalau yang agak pusing kayaknya mohon izin Pak Budinya kayak tidur agak Pejuang, kurang tenang. Beda, pejuang Pak. tadi loh, Beda, pejuang. Pak. Nah, Pejuang pejuang. soalnya ya. Pak, Pak, satu lagi nih Pak, apa namanya dari saya nih. Best practice-nya untuk Oh iya, regulasi contoh. yang ideal itu seperti apa? Kalau dari kacamata swasta. Misalnya tadi ya, aturan-aturan yang harus betul-betul ditaati, ya, tarif, SPM. SPM itu artinya gini, kalau kita sudah lakukan standar pelayanan minimum, ya kan, pemerintah harus mau melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, Oke. jangan ditunda-tunda. Gitu. Kenapa? Karena kan kita swasta pinjam uang, kan kita harus mengembalikan, Iya. ya kan. Kalau bisnis plan kita berbeda, ya mismatch gitu ya, itu bank juga akan negur kita, ya kan. Jadi kontrak PPJT segala macam itu semua harus diikuti. Oke. Ada banyak hal lah yang kita harus perbaiki. Tadi kita ada rapat dengan dengan regulator, ya. Banyak hal-hal yang kita berikan pemasukan-masukan, ya. Jadi misalnya ada satu aturan, ya, yang bisa mengganggu investasi, misalnya clawback, ya itu belum jelas gitu. Ya, itu harus ada kepastian yang jelas bagaimana. Karena itu juga jadi pertanyaan dari investor. Iya. Satu lagi Pak, mungkin yang penting APH Pak. Aparat penegak hukum. Ya, investor ini juga kadang-kadang takut Pak. Ya, dengan isu-isu atau kasus-kasus yang sebetulnya ya kita nggak tahu ya, sebetulnya sih biasa gitu Iya. Pak ya. Tapi kalau teman-teman di media kadang-kadang memblow up beritanya, itu investornya takut Pak. Gitu. Karena mereka asing kan nggak tahu juga ya Pak situasi mungkin kan jadi. Betul. Tapi kan Oh, mereka iya. takut loh Pak. Kalau berhubungan aparat penegak hukum, mereka takut. Nah juga saya pikir aparat penegak hukumnya harus suportif Pak. Oke. Sejauh ini yang diatur oleh regulator itu sebetulnya cukup baik. Tapi implementasinya Oke. kadang-kadang tidak sesuai apa yang Harapkan dicanangkan. ya, rencanakan. Ya, misalnya tadi komitmen BPJT tentang kenaikan tarif tol. Iya. SPM dari BUJT sudah dijalankan. BUJT itu Badan Usaha Jalan Tol, kita operator. Kemudian tidak dinaikkan secepat itu. Bisa dibayangkan jarak antara harusnya sudah dinaikkan dan tidak dinaikkan kadang-kadang bisa lama. Iya. Ya. Itu implikasinya ke cash flow Bener. sangat-sangat Kapan luar untungnya biasa. ya, Pak ya, gitu ya. iya kan? Nah, sehingga tidak sesuai lagi dengan IRR yang sudah ditetapkan semula, gitu ya. ROI-nya juga tidak tercapai. Iya. Nah, kalau seperti itu, si bank itu komplain, ya kan? Kok begini? Iya. Ya, yang ditanya adalah kita. Gitu. Jadi sebetulnya harus kerjasama yang baik antara kita dengan pemerintah. Gitu. Terus kemudian misalnya ada sistem-sistem baru, misalnya kita dengar sekarang MLFF, ya kan? Sebetulnya kita harus diajak nih BUJT, ya kan? Bagaimana
bahwa sistem ini bisa diterapkan di Indonesia. Oke. Ya, sistem ini bukan sesuatu yang kita tolak, kita mendukung. Tapi kalau itu gagal, implikasinya luar biasa Betul. kepada masyarakat banyak. Ya kan, pemerintah yang juga dibikin malu Iya, gitu. Nah, kita di loss-nya banyak asosiasi itu. tol juga tidak mau diem. Kita harus memberikan masukan yang sebaik-baiknya kepada pemerintah supaya apa yang pemerintah lakukan itu memberi manfaat betul-betul gitu. Ya, jadi peran asosiasi tol juga sekarang cukup besar gitu ya. Ikut mengontrol lah, selain partner dengan pemerintah, tapi juga kadang-kadang kita mengkritisi. Oke. Ya, jadi bukan diem aja. Tujuannya sih untuk kebahagiaan kita sama-sama lah. Sama-sama, Iya. ya. Win-win lah semuanya Win-win lah. ya. Nah, kita ke Pak Bekti ini, Pak. Pak Bekti dari tadi Jasa Marga, ketawa ya. terus ini, Iya. Jasa Marga ini. Pak Bekti, ini ada pertanyaan, Pak. Ini sampai sekarang ini kok belum ada sih, Pak. Tol kita ini yang akhirnya bisa free gitu loh, Pak. Nah, Jagorawi, Pak. Jagorawi Saya, itu. saya sedikit mau nambahin Pak Ramdan. Boleh, Pak. Monggo, Pak. Counter ya, Pak. Ya, bukan bentar. Nambahi. Nambahin supaya bisa beli lagi dia. Enggak gini, tadi yang disampaikan Pak Ramdhani itu sangat berpengaruh sekali pada saat mereka memvaluasi Iya. harga kita waktu kita mau Investor, Pi. waktu kita Iya. mau recycling. Jadi kan seperti saya sampaikan tadi awal-awal bahwa dalam jasa marga dalam hal membangun, karena kita ini perusahaan pabrik ya, kita mencari uang dari pinjaman, dari Iya. market, dari reksadana dan sebagainya, Iya. dari rekayasa finansial lah. Nah ini kan pada saat salah satunya adalah pada saat mau recycling hasil divestasi. Kita berhubungan, apalagi ini perusahaan multinasional Iya. ya. Itu tadi udah Pak Ramdhani sampaikan tuh komitmen itu utama. Karena udah ada dia lihat di perjanjian pengusahaan jalan tolnya udah ada Iya. dipenuhin enggak. Di samping lihat orangnya tadi. Iya. Komitmen ini dan semua yang disampaikan tadi, komitmen ini apabila dia kan bisa melihat. Itulah yang menyebabkan valuasi kita tuh drop biasanya Oh, jauh. turun tuh jadi Iya, itu. salah satunya itu. Sehingga pada saat kita sedang melakukan mau ada recycling aset kerjasama dengan pihak investor itu, saya selalu sering datang ke stakeholder kita yang terkait, misalnya BPJT, malah saya ke Pak Menteri, Pak Bas, biasanya ada apa yang kurang, langsung saya suruh tunggu selesai. Pak Bas begitu, nggak ngitung waktu Pak Bas. Kalau agak lama diteleponin, pokoknya kamu pulang kantor nanti jadi sore ini. Iya. Itu kalau Pak Bas, itu saya banyak dibantu sehingga terjadi transaksi ini. Tapi karena tadi banyak komitmen yang meleset Meleset. pasti turun lah banyak. Itu yang ini namanya perizinan, regulasi, komitmen semua ini harus dipenuhi kalau kita ini. Kemudian kedua ke depannya tadi karena kita juga ingin tol ini terus berkembang ya. Tadi dalam hal kita membangun tol baru kita kan tadi menggunakan tol existing. Ya. Ada yang namanya sekuritisasi ruas tol, ada project bond, ada pinjam uang di publik di luar negeri tapi mata uang rupiah, ada reksadana, macam-macam lah. Nah, kembali jalan-jalannya udah operasional kita udah gunakan. Kenapa dia nggak bisa free? Karena kita lebarkan, kita tambah simpang susun baru, kita koneksikan ke yang lain, kita integrasikan supaya dia punya nilai tambah. Nah ini kan semua pakai biaya. Iya. Setelah dihitung lagi, nambah. Nambahnya di mana? Di masa konsesi, dinaikkan tarif. Jadi ya belum bisa balik-balik, suruh bangun terus kok. Iya, artinya belum titik membangunnya belum selesai sebenarnya. Iya, karena Pak. ini mensupport dari 13 ruas yang lama ini, mensupport pembangunan kita Yang lain. Kita ada loh bangun di Sumatera, Medan Kuala Namu, 70 kilo. Oh itu jasa marga. Ya walaupun satu tapi ada, tapi ya memang yang layak. Ya. Iya, memang harus begitu, Pak. Yang enak lah. Tapi ada juga. Tapi saya mau cerita deh. Layak itu dihitung secara buku ya, bisnis plan ya. Ya. Tapi prakteknya setelah terjadi itu rata-rata masih di bawah. Nah, itu kenapa tuh, Pak? Biasanya tuh, Pak? Ya, karena pada saat pelaksanaannya itu kan kita sebagai BUMN ini kan saya juga harus menyeimbangkan antara pertumbuhan profit kita yang kita kejar juga fungsi kita sebagai
agen pembangunan dan kepentingan sosial. Iya. Oh. Satu itu. Kedua, kita juga harus menyiapkan, ini bukan saya ngomong loh, Iya. perintah dari Kementerian Perintah. BUMN, Iya. menyiapkan jalan dan jembatan ya untuk kedepannya dalam jangka panjang, Iya. yaitu tol yang berkelanjutan. Hmm. Jangan sekarang kita membangun ini itu terus setahun 2 tahun lagi bangkrut, Hmm. gitu loh. Oh. Jadi kita siapkan semuanya, kita siapkan secara finansial, secara SDM-nya, secara teknologi. Nah, tadi yang Pak Ramdhani bilang itu, Jasa Marga sekarang memang karena kita juga akan memerankan kita juga sebagai investment company ya, dan juga kita mulai lari ke regional. Tadi yang internasional tadi, kita juga mengharapkan investor ini bukan hanya bawa uang, tapi bawa juga teknologi, keahlian. Kita akan blending dengan mereka. Kita mulai belajar anak-anak ini. Yang kita nyiapkan jalan dan jembatan ke depan itu loh. Supaya Jasa Marga sebagai pioneernya tol di Indonesia ini terus. Jangan terus nanti hilang. Jangan cuma disuntik dana tok, tapi Iya. gimana aja kita curi ilmunya ya Pak ya. Itu. Teknologinya nah, itu kita ya. lagi mengarah situ karena yang dibawa mereka ini kan teknologi maju, ilmu modern. Dunia jadi masalah governance, saya juga banyak belajar. Kita Jasa Marga dengan tadi itu yang disebut Pak Ramdhani. Banyak. Jadi kita tahu ukuran kita di sini dalam hal perjanjian dengan pihak asing, dalam menangani anti bribery dan anti corruption-nya gimana perjanjiannya. Banyak belajar lah. Karena kita juga ingin mulai merambah ke regional sambil cari uang bangun nanti dibalikan lagi ke tol-tol baru di Indonesia. Itu sih. Teknologi itu semacam apa maksudnya Pak? Teknologi baru yang teknologi ini kita kan ambil untuk misalnya apa? efisiensi ya. Sekarang kan dunianya udah AI. Ya. Contohnya nih, ini bukan nyombong ya. Iya. Jadi dari Pak Presiden sendiri, Menteri Perhubungan, Kepolisian apa dalam hal mengendalikan lalu lintas di Jawa ini Transjawa, kan kita yang punya teknologinya. Kita punya Jasa Marga Traffic Information Center. Udah basicnya adalah AI. Jadi kita bisa dari lalin perjalanan itu kita bisa memprediksi 3 jam ke depan, 2 jam ke depan, sampai rata-rata perjalanan orang di Jawa nih dari kota-kota berapa jam semua. Yang di arteri juga kita bisa hitung. Itu tahu ya Pak. Iya, Jasa Marga punya teknologi. jadi itu terjadi efisiensi operasional. Kita ngurangin gerbang-gerbang, ya kan? Banyak yang kita hilangin. Kedepannya ya begitu. Jadi yang mereka bawa teknologi kita inilah belajar juga ya. Kita belajar ya. Belajar bareng. Jadi mereka cari untung juga di sini. Kita juga cari untung ilmu dan profesionalisme di bidang pengoperasian. Kan mereka kan lebih dulu soal teknologi. Tapi dari Pak Bekti tadi penjelasan awal tadi berarti kita nggak menyangka ya wisatawan-wisatawan yang ke puncak lewat Jagorawi itu ternyata menopang Iya. yang lain-lain ya Pak ya. Ya begitu kan ya Pak ya logikanya ya Pak ya. Iya. Jadi teruslah ke puncak supaya tol-tol di Indonesia ini. Dan tadi Mang ini Jasa Marga emang sombong banget punya alat tadi ya. Bener. Sombong ya Pak. Tadi padahal bilang jangan bilang sombong tapi tetap ya. Alatnya canggih juga ya. Sih tapi. Itu juga keren juga itu alatnya. Jadi keputusan kayak one way terus kontraflow di hari-hari puncak libur itu berdasarkan data-data saintifik. Bukan keputusan dan itu bisa direncanakan dengan baik. Nanti realisasinya real time. Jam sekian, makanya kan diumumkan real time. Itu nanti yang memutuskan diskresinya kepolisian, tapi ngambil data dari kita. Dan itu berguna banget ketika masa mudik, masa liburan panjang gitu ya. Waktu itu juga kan Pak Menhub minta ilmu-ilmu yang kita punya ini juga kita share ke penyeberangan SDP gitu juga semua. Pelabuhan penyeberangan. Memang ini karena kita ini korporasi jadi lebih mudah kan belajar, beli alatnya, sistemnya kerjasama dengan ini. Nah kedepannya di samping ini tadi pertukaran tadi manajemen maupun ilmu tadi kita juga ingin masuk invest sedikit-sedikit di regional nanti mungkin 10% atau berapa biar tadi nyiapkan jalan jembatan generasi muda Jasa Marga ini biar belajar. Go internasional. Mulai go internasional. Oh, mau go internasional, Pak. Sedikit-sedikit di iya. Filipina dari Udah mulai Thailand lah, gitu ya. Sekarang Zimbabwe sekarang Utara mereka gitu misalnya. Sekarang mereka banyak saya sebar benchmark ke luar negeri, ada ke Amerika ikut seminar, ikut ke seluruh dunia lah. Tapi kira-kira Jasa Marga mana sih Pak yang mau dilihat kayaknya bisa nih kita invest
Kita nggak usah di regional dulu lah. Oh, Ya, gimana Pak? Regional di ASEAN mana? dan ASEAN. Ini kita mungkin ASEAN. Filipina atau Vietnam atau mana yang ini ikut ini dulu. oh. Ikut grupnya Pak siap, Ramdhani ini siap, dulu. siap. Ya. Oke, Duitnya Kalau- dari Pak Ramdhani juga. Iya. Pak kita ajak ngobrol yang tengah dulu Pak. Iya. Iya, Ini gantian yang kita sebe- Pak. ini yang saya mau tanya nih justru. Struggle-nya sama nggak Pak dengan yang di Jawa di di Sumatera? Kalau tantangan di Sumatera ini berbeda. Iya, Dari sisi, kalau tadi kan Anda dengar dari pembicaraan para Ramdhani dan Pak Bakti tadi, hanya untung sama berkembang ke mana gitu kan. Gitu. Kalau di Sumatera saya katakan tadi, secara finansial memang tidak layak. Gitu. Iya, oke. Ya. Jadi di Sumatera ini memang harus kita harus hati-hati gitu. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan pembiayaan yang seefisien mungkin, Iya. ya, kualitas sebaik mungkin gitu. Oke. Ya, Kalau di Jawa kan mungkin gini Pak, tol-tol itu kan udah pergerakannya orang tuh, maksudnya misalnya dari Bogor ke Jakarta, orang kerja dan lain sebagainya. Nah, Jalur gemuk lah. jalur gemuk gitu, satu mobil satu orang gitu, jadi banyak mobil gitu. Nah, kalau di Sumatera itu Pak, lintas itu kebanyakan memang akhirnya dipakai oleh teman-teman di industri atau juga pergerakan manusia Pak? ini dulu. Anda tahu nggak berapa persen kendaraan roda 4 itu di Sumatera? Nah itu. Di Jawa itu 60% Oke. 60%. dari Indonesia. Mm-mm. Di Sumatera itu hanya 14%. 14%. Jadi bisa dibayangkan Oke. hanya Oke. seperempatnya di Jawa. Iya seperempatnya. Makanya Pak Ramdhani susah diajak Bener. Sumatera. Jaraknya saya lihat agak makin kesini tadi. Tapi dengan adanya tol ini nanti akan men-trigger pertumbuhan Iya, ekonomi, sehingga pertumbuhan kendaraan roda 4 pun akan tumbuh. bener. Dengan adanya tol, industri akan tumbuh. Kemudian konektivitas, orang berekreasi gitu. Orang jalan sekarang, orang Palembang, orang Lampung itu jalan Sabtu Minggu jalan aja ke Lampung, makan di Lampung. Iya. Terus kemudian balik ke Palembang lagi, orang Lampung jauh itu, jalan ke Palembang 3 jam, makan pempek pulang lagi kan Iya. gitu. Karena dengan adanya konektivitas tol ini akan mendorong pertumbuhan industri. Kemudian juga orang akan pertumbuhan kepentingan sosial orang, Iya. untuk berekreasi. Terus perdagangan tidak hanya industri yang berat saja, berarti perdagangan yang ringan pun juga bisa terjadi. Hasil pertanian misalnya, Iya. dari Lampung Barat jam 4 pagi, jam 7 pagi sudah sampai pasar induk di Jakarta. Gitu. Iya. Bisa gitu. Ya. Itu Iya, dengan adanya tol sekarang ini. Gitu. Jadi nanti akan ada pertumbuhan yang baik. Gitu. Jadi kami dalam waktu dekat ini saya yakin bisa mengalokkan aset, saya kira 1 ruas jalan tol itu terbagi besar Kayu Agung. Terbagi besar Kayu Agung. Ya, Oke. ya. Kemudian tahun 2029, 2030 Ya. mungkin kan baru Dumai gitu. Dumai. Bukan baru Ya, Dumai. ya. Tuh Pak Ramdhani ada Iya. kok ya. Ada Iya. nih Pak Sumatera ini. Bentar, nggak harus Pak Ramdhani yang beli, saya juga kalau menarik beli. loh. Beli. Oh iya, jasa marga nggak boleh. Pokoknya jasa marga ini ada yang laku dijual baik, hasilnya gede untuk beli yang murah. Gitu. Ini bukan hanya pengembang tol ini, tapi juga pedagang juga. Luar biasa. Dagang juga. Jokesnya di Rut begitu ya. Pak Budi itu diam tapi Diam-diam. silky juga. Pak Budi lanjut ya. Apalagi yang harus didorong baik itu oleh pemerintah pusat ataupun mungkin pemerintah daerah ya untuk mengembangkan daerah-daerah yang entah itu rekreasi, entah itu pusat-pusat bisnis baru sehingga tol ini juga nanti berguna lah begitu buat mobilitas orang. Saya kira industri itu yang penting kan pertama energi, Mm-mm. yang kedua sumber daya, yang ketiga insentif dari pemerintah. Nah, yang ketiga ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bisa memberikan insentif pada investor sehingga industri akan tumbuh di sana. Kalau energi kan kita tahu di Sumatera ini kan lumbung energi. Ya. Ya. Iya. Jadi saya kira terus kemudian sumber daya di sana kan ada sawit ada, kemudian batu bara ada, mineral ada, Iya. gitu.
Jadi hilirisasi mineral pun di sana juga diperlukan juga, bisa kan makanya juga. Jadi industri di Sumatera saya kira cukup terbuka. Jadi dengan tol ini saya yakin akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di sana, dan pada gilirannya tolnya sendiri akan jadi ramai gitu. Dari yang hanya 14% dari kendaraan di Indonesia tadi saya kira akan meningkat gitu. Ya. Nah, tadi Saya bisa tambahkan nggak sedikit? boleh Pak. Jadi saya pikir tadi saya tambahkan Pak Budi ya. Jadi pemerintah juga harus memberikan fiscal allowance lah. Misalnya Fiscal tax holiday. allowance. Oke. Misalnya Pak Budi investasi lebih dari 5 triliun Ya. atau 10 triliun ya kan, harus diberikan tax allowance, tax holiday ya kan. Nah, ini sebetulnya implikasinya luar biasa. Kenapa? Karena ini kan kita sebagai salah satu penunjang pembangunan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kembali lagi sebetulnya kalau konektivitas berjalan dengan baik ya kan. Ini saya kasih gambaran ya di Cina itu membangun infrastruktur awalnya bukan ekonomi loh, Hankamnas. Ya, connectivity untuk menjaga keamanan nasional mereka. Iya. Tapi implikasinya ternyata pada ekonomi. bener. Hidup semuanya. Jadi saya pikir kayak Pak Budi ini harus diberikan, ya kan? Ya. Kita juga, ya Ya. kan? Tapi Pak Budi lebih prioritas lah, Iya. ya kan? Bener. Tapi kayaknya statement itu sebenarnya titipan Ya, juga. karena ini keluhan nih sebenarnya keluhan kita pengelola jalan tol Iya, iya, yang iya. bangun juga. Iya. Jadi kita tuh sebenarnya dengan kita membangun tadi yang dibilang Pak Budi bangun tol, kemudian daerahnya maju ya berkembang, kita malah menderita. Iya. Kan PBB-nya naik. Iya. Iya. Nah itu iya, tadi iya, fiscal iya, allowance iya. itu. Padahal kita yang menyebabkan itu berkembang. Jalan tol ada IMB-nya juga lah paling Pak ya. bayar Ya, kita. itu salah satu kontribusi pemerintah daerah sebenarnya di PBB itu. Iya. Oke. Cukup tinggi Pak. Makanya Berapa Pak kalau boleh tahu? Iya, Kalau iya. boleh tahu berapa? Utama Karya itu sekarang setahun 400 miliar. Untuk yang mana nih? PBB seluruhnya. Oh, seluruhnya? Sumatera, Seluruh ya. Sumatera. Sumatera Apalagi bayangin jasa Jawa. marga. Jawa. Nah, Apalagi makanya itu pentingnya kemudian pemerintah daerah itu punya misalnya katakanlah PBB-nya ya nggak usah tinggi-tinggi lah kita Iya, bantuin. Iya. harus ngomong ke calon kepala daerah tuh. Kita udah sering adakan FGD sih. Iya. Iya. Tapi praktek implementasinya belum. Susah karena mereka Karena mereka butuh punya uang. target. Betul. Iya. Mereka Contohnya butuh. DKI targetnya besar Iya. sekali. Iya. Ini tol ini Jauh-jauh. industri strategis loh. Betul. Iya. Ya kan, konektivitas implikasinya itu ke pertumbuhan ekonomi Iya. langsung. Iya, multi layer ya Pak. Iya. Yang Biaya tumbuh. logistik turun sangat signifikan Pak. Signifikan. Dengan adanya tol Iya, ini. iya, iya. Bayangin di Sumatera aja bayarnya 400. Iya. Di Jawa ya Pak. Di Jawa. Terus berarti gak usah dikandani ya Pak. Kita enak ya. Gak enak. Nggak enak. Kita tahu kan biaya logistik zaman 2014 Iya. sebelum Iya. Pak Jokowi itu kan 35%. Sekarang konon hanya 15-20% kan. Iya. 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 Nah, kita mau balik lagi nih Pak ke diskusi tadi yang awal tak sampaikan soal Pak Prabowo kan menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7 sampai 8%. Bapak semua melihat nggak bahwa ini bisa dicapai dan apa ya Pak peran dan apa kontribusi tol nanti akan seperti apa untuk bisa mencapai angka itu? Gitu. Ke siapa nih Pak pertanyaannya Pak? Nah, monggo yang mau menjawab yang dulu. mau menjawab dulu. Dari pojok sini kayaknya. Iya, ya. kayaknya ini agak hati-hati ya, Pak. Oke Pak, tadi beberapa hari yang lalu saya lihat artikel Oke. ya Dewan Pakar Pak Prabowo, Pak Burhanuddin kalau nggak Oke. salah ya, menargetkan sekarang kenaikannya ada 6%. Mm-mm. Lebih realistis. Kemudian di situ juga ada makan gratis diturunkan dari 400 menjadi 71. Semakin realistis. Artinya gimana? Asing ini melihat ya pemerintah ini sekarang punya komitmen, ya kan, bukan asal bunyi, Mm-mm. asal ngomong. Bisa nggak dicapai? Bisa, ya kan. Asal tadi bisa ditarik FDI ke Indonesia, foreign direct investment, ya kan. Nah, menarik foreign direct investment ini itu sebetulnya art, kunci. Oke. Yang pertama adalah orang-orang di kabinetnya harus bisa dipercaya. Ya, zakon kabinet Zakon lah, kabinet ya, itu. profesional, Ya. ya kan. Sehingga investor percaya, ya kan, untuk masuk ke Indonesia. Iklim investasi, hukumnya, ya kan, aparat keamanannya, ya. Nah, kalau ini masuk, karena devisa kita kan terbatas, Ya. ya kan. Kalau ini masuk, saya percaya ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya percaya di timnya Pak Prabowo, ya itu banyak ekonom-ekonom, misalnya Pak Derajat Juwandono, Ya. ya kan, itu kan profesor yang luar biasa gitu ya. Saya jamin
dia akan memberikan masukan-masukan yang positif untuk pertumbuhan ke depan. Nah, jadi saya melihatnya di sini bahwa tergantung bisa tidak kita menarik foreign direct investment untuk investasi di Indonesia. Kalau kita bisa tarik ya, perusahaan-perusahaan besar, saya jamin itu bisa tercapai. Nah, tadi saya katakan lagi, swasta juga harus dilibatkan. Ya, Indonesia Incorporated tadi saya bilang, saya dengan Pak Bekti, ya kan, itu sekarang join BUMN dengan swasta. Dulu tidak pernah kejadian, ya kan, sehingga Pak Bekti sekarang bisa menggunakan uang itu untuk mengembangkan Yang infrastruktur di tempat lain. Sehingga apa? Ekonomi ini jadi merata pertumbuhannya. Bukan hanya di Jawa, mungkin nanti Pak Bekti di luar Jawa dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi ini yang tadi saya katakan bahwa sebetulnya kalau kuncinya foreign dan investment bisa ditarik, ya kan? Nah, itu bisa yang dicita-citakan oleh kabinetnya Pak Prabowo itu bisa tercapai. Bisa tercapai di situ. Oke. Kalau Pak Budi, apakah 7, 8 atau 6% tadi ya terakhir tadi ya? Itu dirasa terlalu apa ya? Duh, berat lagi nih misalnya. Saya harus berjuang lebih keras lagi nih. Gitu gimana? Kalau Apa saya gimana aja Pak masih Budi? pusing ini Iya. misalnya. Kita tahu bahwa pemerintahan ini kan berkelanjutan. Oke. Ya, tidak dari nol lagi kan, kelanjutan. Jadi saya yakin apa yang sudah dasar-dasar yang dikembangkan oleh Pak Jokowi ini akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Oke. Dari infrastruktur, dari hilirisasi, saya kira ini akan sekarang lah akan menikmati hasil-hasilnya itu. Nah, kami sebagai aktivis di jalan tol ini saya kira menjadi trigger utamanya, trigger pertamanya gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi ini saya kira akan terjadi kalau terpenuhinya pergerakan barang dan jasa bisa dijalankan dengan baik. Oh iya. Nah, untuk itu kan diperlukan konektivitas. Salah satu konektivitas kan jalan tol. Ya. Jadi saya yakin angka itu dipikirkan dengan baik dan saya kira insya Allah akan tercapai dengan baik. Oke. Kalau Pak Bekti? Ya baik, mungkin sama lah ya. Iya. Kan pemerintahan yang akan datang pasti punya ahli-ahlinya. Dengan kondisi yang udah sekarang berjalan dengan konektivitas yang sudah semakin baik ya, dengan adanya tol yang terus dibangun Sumatera dan Jawa, kemudian juga terjadi efisiensi tadi logistik ya, biaya logistik, dan juga komitmen yang pastilah pemerintahan baru ini akan jaga ya, sehingga menarik investasi masuk banyak ya ke kita, dan kita juga tentunya harus terus berinovasi. Inovasi tadi dalam jangka panjang ya, keberkelanjutan ya, seperti topik diskusi kita hari ini ya, bagaimana kita membangun ekosistem jalan tol yang berkelanjutan, itu saya rasa ya bukan sesuatu yang mustahil lah, pasti bisa tercapai. Asal didukung oleh bersama semua stakeholder ya. Kita bersatu lah. Seperti keinginan pemerintah sekarang yang akan datang Pak Prabowo kan gitu. Semua dirangkul, komitmennya dijalankan. Misalnya kenaikan tarif tol 2 tahun ya 2 tahun, benar. Jangan gitu. molor jadi 3 tahun. dan lain sebagainya. Sehingga itu membuat kita jadi semangat semuanya. Kita juga terus, saya rasa teman-teman di Pak Budi, di kita juga selalu berinovasi ya untuk melakukan sesuatu untuk mensukseskan program-program pemerintah. Dia tolong dibantu gitu ya Pak ya. Sama-sama. Sama-sama. Mungkin salah satu bantuannya adalah kepastian hukum. Ya, termasuk kepastian hukum. Apakah Bapak-bapak ini percaya Pak dan yakin bahwa pemerintahan ke depan itu akan memberikan kepastian hukum bagi baik itu operator, baik itu investor gitu misalnya, untuk terutama pembangunan di jalan tol. Jadi tidak diganggu kasus hukum misalnya. Wah, ini pertanyaannya susah juga nih Pak. Iya. Jawabnya, waduh. Nggak susah Pak. Bapak yang jawab susah. Kalau saya nanya gampang aja. Jawabannya yang susah. Jawabannya susah. Pertanyaannya gampang. Kembali kepada visi misi Pak Prabowo ya. Karena kalau saya lihat dengan pengalaman-pengalaman di lapangan yang ada ya, saya yakin tim Pak Prabowo akan melihat kelemahan-kelemahan apa yang harus diperbaiki ke depan. Nah, jadi kembali lagi memang terus terang aja APH juga harus bisa mengerti ya kan nature of business kita tuh seperti apa. Jadi sama-sama tahulah ya, take and give. Jadi kadang-kadang jangan dia tidak mengerti kemudian
disalah tafsirkan, Curigaan, misalnya gitu. dan sebagainya. Ya harus terbuka. Ya iya, kalau iya, perlu iya. kita adakan dialog, diskusi Iya. dan sebagainya. Saling belajar lah, Mm-mm. ya kan. Mm-mm. Kok teman-teman BUMN ini terdiam kayaknya Mas. Boleh dijawab, boleh enggak juga, Pak. Enggak gini. Kalau nggak dijawab, ada pertanyaan selanjutnya. Enggak gini, kalau kami di BUMN ini tadi kan kita ini sebagai agen pembangunan ya. Iya. Jadi fungsi kita juga harus menyeimbangkan kan, kita ngejar pembangunan, tapi jangan lupa kita juga berkomunikasi. Iya. Berkomunikasi dengan memang stakeholder lainnya. Contohnya kalau dalam hal legal, ya kita bukan hanya pakai ahli legal kita, tapi juga berkomunikasi dengan Jamdatun. Ya, Dengan Iya, Jamdatun, minta pendapat. Jaksaan. Iya. Mungkin dalam hal menulis perjanjian, kita kan punya Dampingi, aturan. Mm-mm. Salah nulis misalnya kata sepakat, dibilangnya persetujuan, itu bisa beda arti-arti kan. Oke. Itu kita minta ini. Kemudian dalam hal menghitung, keakuratan menghitung, kita juga minta pendampingan dari BPKP gitu. Toh nanti kalau ada tuduhan korupsi yang menghitung mereka juga kan. Iya, benar-benar. Jadi semuanya itu komunikasi. Ya. Itu kita lakukan itu, kalau Jasa Marga selalu melakukan itu supaya tidak ada salah tafsir tadi. Saya yakin lah ke depannya juga APH tetap mendukung. Tetap kayak gitu ya, kita, support ya, Pak, ya. Asal kita terus berkomunikasi. Oke. Tadi oke. supaya jangan salah tafsir. Tafsir. tadi. Iya. Mungkin itu. Pak Budi, kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Atau sudah diwakili Pak Atau sudah Budi? diwakili Pak Budi. Saya dari Pak Budi. Oke. Ya, oke. Iya. Kalau gitu Pak, Iya. Pak Budi tak tanyain ini, Iya. Pak. Ini kenapa sih Pak? Kalau kita lihat tuh pembangunan kan biasa Pak. Proyek besar, logistiknya besar kan. Iya. Nah, kasus hukumnya juga banyak. Nah, itu biasanya pada apa ya, keplesetnya itu tuh biasanya dalam hal apa Pak? Atau kenapa itu kadang terjadi gitu? Jadi kadang-kadang di dalam perjalanan bisnis kita Mhm. ini tidak seperti apa yang kita rencanakan. Ya, banyak tantangan di situ. Mm-mm. Ya, kita merencanakan sesuatu dengan harga atau biaya tertentu, ternyata di perjalanan tidak ada vendor yang bisa menyuplai dengan harga dan kualitas seperti itu. Oke. Naik, kemudian lah kenaikan biaya itu tanpa didasari kajian yang tepat itu bisa diinterpretasikan sebagai pelanggaran, merugikan perusahaan. Nah, perusahaan ini kan perusahaan BUMN, Merugikan negara. merugikan negara gitu. Ya. Oh, Jadi- kadang-kadang keplesetnya tuh di situ ya, Pak? Ya, jadi seperti disampaikan Pak Bekti tadi, bahwa kami itu selalu harus melakukan pendampingan. Ya. Pendampingan dengan aparat kejaksaan, yang memang terus kemudian setiap langkah kita ada audit dari BPKP, dari BPK, terus kemudian dengan begitu maka kita akan merasa nyaman. Jadi kalau ini ternyata nggak boleh dilakukan, ya ini kita akan melakukan koreksi begitu. Ya. Gitu. Karena kadang-kadang sebagai dirut ya, misalnya di atas itu juga kadang-kadang kalau nggak hati-hati harus dikaji juga kan Pak, itu kan kadang-kadang kan wah nggak tahu nih misalnya ada apanya nih, makanya itu pelan-pelan tuh butuh untuk pengkajian tuh Ya. butuhnya di situ ya Pak ya. Ya. Jadi kita harus nggak bisa gerusa-gerusu lah. Jangan gerusa-gerusu. Orang magelang-gelang gitu kan. Iya. Iya. Kemerungsung Pak. Iya. Monggo Pak. Pengalaman kita, Mm-mm. benar Pak Budi tadi, jadi paling banyak tuh ya secara statistik di pengadaan. Iya. Satu lagi ada kalau kita lagi bangun jalan tol, yaitu di pembebasan lahan, tanah, tahu betul. tuh. Walaupun kita sebenarnya bukan pihak ya Pak ya, pemerintah. Iya. Itu ya itu Pak. Banyak sekali pembebasan tanah. Kadang-kadang masalah lama yang udah berapa 10 tahun yang lalu muncul lagi. Iya, salah Masalah bayar kan. kepemilikan Iya. yang bayar. Aduh. Iya, Kalau iya, pengadaan tadi Mbak Budi udah Ya, cerita, mm. tapi ini satu lagi pembebasan tanah. Bener. Banyak juga gitu. Itu yang sering masalah tuh banyak di situ ya Pak. Biasanya cukup lama itu kita hadapin. Oh, oke. Jadi ini mungkin bisa jadi perhatian lah ya Betul. itu nanti ya pemerintah daerah, pemerintah pusat ya. Dan terutama aparat penegak hukum. Tapi saya rasa bapak-bapak di Rut ini udah tahu lah selaknya di mana itu. Asik. Jadi bisa Ya mulus. kan bisa kolaborasi tadi kan Iya, kalau mau dengan APH apa betul. hitung-hitungan Iya. gitu kan ring sama supaya tidak salah langkah ya biar Pak. nggak ya? salah langkah gitu. Oke, kita ada pertanyaan closing ya? Terakhir Closing. sebelum pertanyaan closing. terakhir. Oke. Udah Pak, ini udah nggak ngomongin hukum Pak, ini udah tenang Udah, lagi udah nih, Pak. Habis Pak Bekti sama Pak Budi langsung relax aja.
langsung tekan langsung nih. langsung mengkeret. Takut dihukum. Tatang ini Pak emang begitu Pak. Kalau Pak Ramdhani mencoba stay santai gitu, tapi santai. kayaknya agak tegang Agak juga. tegang juga. Aduh, kalau gue ngubah cara duduk ketahuan lagi. Iya. Nah, Pak, ini Iya. harapan lah. Ini kita bicara soal pemerintahan ke depan, Pak. Ya. Dari Bapak, dari Pak di dulu mungkin. Harapannya apa, Pak? Di pemerintahan nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan ini. Ya, sebenarnya yang kita perlukan untuk sebagai negara modern ya maju harus diisi oleh orang-orang yang berilmu. Berilmu ya, Pak? Ilmu itu bukan saintis ya. Iya, iya, oh, iya. Jadi kalau dia ngerjakan sesuatu ya ada ilmunya lah. Iya. Dia memang jago di situ ya, Pak? Belajar. Kalau nggak jago ya belajar. Belajar, ya. Berilmu sehingga data-datanya itu saintifik. Ya pakai ilmu lah. Jadi kalau ilmu itu kan gini, kalau dia ngadepin sesuatu, dia mengevaluasi, berubah, dia menggunakan ilmu baru lagi, berubah lagi, evaluasi. Jadi setiap aktivitas itu pasti ada risikonya. Tapi untuk orang berilmu dia akan terus melakukan pengkajian tadi. Jadi maksudnya ya semua kegiatan, semua jabatan, apalah menteri apapun itu diisi orang-orang yang Memang berilmu. Asik. Sehingga kedepannya yang disebut governance itu mudah pasti. Kalau orang berilmu itu takut dia berbuat yang aneh-aneh. Kalau nggak sesuai sama keilmuannya atau hitung-hitungan logis ya, enggak lah. Terus kalau orang berilmu, kalau dia menciptakan sesuatu itu jangka panjang. Nanti diganti pemimpinnya siapapun, ya siapapun pemimpinnya ya Inovasinya tetap seperti itu bagus. Itu siap, aja siap, sih. siap. Saya yakin karena Pak Presiden juga udah menunjukkan ya kejagoannya kan luar negeri ketemu ini. Iya, benar. Sebagainya saya rasa harusnya ya nggak susah. Nggak susah lah cari. Misal mau diriin bisnis apa ya diisi orang-orang ahlinya. Seperti Pak Budi ini kan ahli jalan dan Ahli dan pejuang. Pak. Ahli dan pejuang. Jadi ya begitulah. Ya, siap. Jangan diisi orang yang Ya, masalah. Ya, Ya, kita udah tahu lah pokoknya. Oke. Jadi kalau Pak Teguh Pak Ramdhani cocok lah. Kalau Pak Budi apa nih, Pak? Jadi gini, kita kan semua tahu bagaimana kedekatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya. Ini sesuatu yang membuat kita merasa nyaman. Tenang ya Pak. Oh, Tenang. teman-teman di BUMN juga itu tuh jadi ini ya, Pak? Bukan Nyaman. fair rakyat lah. Ya. Oke. Fair rakyat. Jadi kalau Pak Jokowi bilang kan, kita jangan seperti kayak ngisi bensin di pom bensin gitu. Mulainya nol terus gitu. Oh. Ini kan berkelanjutan. Ya. Ya, jadi kalau udah 100 liter kan 101, 102 lah begitu. Jadi dengan berkelanjutan ini saya yakin nanti apa yang sudah dirilis Pak Jokowi ini diteruskan oleh Pak Prabowo. Iya. Termasuk tol Sumatera. Asik. Mantap. Ini titipan ini kayaknya. Enggak, nusuknya itu loh. Pesan sponsor. Yang penting Termasuk tol Sumatera. Atau Sumatera ini kan Jagur. sudah 100.200 kilo yang dibiayai oleh Pak Jokowi. Iya. 100.000. Ya, 100 kilo. 1.200 1.200 kan. kilo. Ya, ya. Nah, untuk tembus sampai Medan, 3.000. ini kurang 600 kilo lagi. Oke, sampai Medan. Ya. Sampai Medan. Jadi nanti kita tahun 2029-2030 di akhir periode Pak Prabowo yang pertama, kita dari Lampung bisa sampai Medan dengan mobil kita sama-sama lah nanti kita buktikan. Gitu. Benar. Oh, Amin itu ya. amin itu ya, Pak ya. Nah, tuh Pak Prabowo, suara itu Pak. 600 kilo lagi. Iya, Ya. jadi dari mana Pak tadi? Yang Dari Lampung sampai Medan. Sampai Medan. Medan. Yang udah dari Lampung sampai Sumatera Selatan ya, Palembang. Lampung sampai Jambi, Jambi. sudah ada pembiayaannya. Sudah ada. Kemudian yang belum dari Jambi sampai Pekanbaru. Kemudian Pekanbaru Dumai sudah ada. Yang belum ada dari Dumai sampai Kisaran. Nah, yang belum itu Kisaran ke atas sudah sampai Aceh. atas sampai Sumatera Utara aja sudah ada. Udah aman. Iya, itu kalau bagi politikus tuh suara itu Pak, ruang-ruang yang Iya. di situ. Ya, siap. Iya. Nah, dan ini dari swasta ini apa ini, Pak? Nah, begini dari pengalaman ya. Ya. Ini banyak tidak terkoordinasi. Jadi kita buat jalan, sentra-sentra ekonomi tidak dibangun. Oke. Ya.
Saya kasih contoh lah, Pak Bekti, buat jalan di satu daerah di Manado. Sentra ekonominya tidak tumbuh. Jadi kan sayang gitu. Padahal ya kan? jalannya udah dibikin. Jalannya sudah dibuat. Misalnya pelabuhan, Ya. ya. Kasus saya Makassar Newport, ya kan. Pelabuhannya dibuat, aksesnya tidak ada, Oke. gitu kan. Nah, jadi banyak hal-hal yang tidak terkoordinasi Oke. di antara Stakeholder lah ya. stakeholder, ya kan. Khususnya di kementerian lah, ya kan. Kalau saya usulkan, saya teriak nih, Pak Prabowo, Asik. bikin dong Menko Infrastruktur supaya ada koordinasi antara satu dengan yang lain. Khusus. Menko Infrastruktur. Nah, kenapa? Oh iya iya. Karena ini kunci, ya kan. Percuma kalau kita buat konektivitas kemana-mana ya Pak ya. Iya. Tapi sentra-sentra ekonominya Iya, tidak betul. tumbuh. Betul. Percuma gitu. Oke. Nah, satu. Yang kedua, kita ini pelaku. Bayangkan Asosiasi Tol Indonesia itu anggotanya ada 55-60. Asetnya kurang lebih 2.000 triliun. Wih. Asetnya 2000 Asetnya, triliun. ya kita ini nih. Iya, Iya. Walaupun dia pakai batik, pakai jas gini, lumayan. Lumayan. Ya, sumbangannya lumayan. Kalau segitu Pak bukan lumayan Pak. Nah, ya. Kalau mau jas murah ini Walaupun jas murah ya, buatan lokal. Berapa bayangkan. harga outfitnya? Nah, 2.000 triliun. Iya. Mungkin ya, ini asosiasi yang paling besar. Oke. Yang bawa kita diajak ngomong, Hmm. gitu kan. Dipanggil, dikasih. Semua jagoan semua nih. Saya Iya. belajar dari Pak Budi, saya belajar dari Pak Bekti. Guru-guru saya semua, senior-senior saya. Dan saya yakin mereka ini lebih pinter-pinter daripada selain orang-orang mereka ini. Mereka pelaku. Tiap Yang- hari di jalan, kasusnya tahu. Iya, ya. iya. Ya pemerintah panggil, ya panggil ajak ngomong, harus buat apa. Saya percaya ini mereka pasti bisa buatin solusi-solusinya. Ini begini, ini begini, ini. Iya. Serahkan aja kepada mereka. Ya, ini tadi saya bilang organisasi yang beda dengan yang lain. Iya. Ya, bukan saya ngebanggain, Iya. tapi saya udah lihat. Ya, kita rapat koordinasi tadi. Iya. Kita juga mengkritisi pemerintah, tapi dia kasih solusinya. Solusi, betul. Ya, nah, keterbukaan ini penting. Ya, jadi undang kita bicara satu meja, ya kita kasih solusi-solusi seperti apa. Kenapa? Karena ke depan ini, ya kalau koordinasi itu ada, uang yang dikeluarkan tidak sia-sia. Gitu. Ya, jadi buat pelabuhan ada jalannya, Ya. buat ini ada jalannya, buat tambang ada jalan dan sebagainya. Iya. Yang Jadi, ngerti siapa? Ya. Ya ini teman-teman semua. Potensi profitnya untuk pemerintah juga jadi ada. Pasti. cepet, Dan gitu. yang paling penting masyarakat terbantu banget. Terbantu. Pasti, Pak. Iya, Saya iya, boleh iya. nambah sedikit dong sebagai Monggo, ketua Pak. hati. Nah, Siap, Bukan siap. jasa marga ya. Oh, iya, iya. Saya ini kebetulan diangkat sebagai ketua hati Iya. Asosiasi Tol Indonesia. Indonesia. Ada. Jadi tadi yang disampaikan betul sekali apa koordinasi dan komitmen. Ada yang jalan tol yang udah dibuat, yang di perjanjiannya dulu akan ada apa? Sentra-sentra Sentra ekonomi. Oke. Itu harus dipastikan dong, kasihan tolnya mau ditutup atau sentra ekonominya sesuai jadwal itu tetap Iya, iya. direalisasi. Karena ini kasihan mereka. Betul, betul. Ada yang rugi, Iya, iya, iya. ruginya itu bukan 1-2 triliun, puluhan triliun loh ruginya. Kalau Gara-gara sampai tidak akhir sesuai masa, itu ya. Iya, karena nggak sesuai itu. Nah ini kita harapkan pemerintahan ke depan ya, Iya. mau direalisasi atau tol ini ya Tutup diambil- aja. tutup aja diambil alih Pemda. atau Pemda. apa. Kasihan pengusaha-pengusaha Perusahaan yang di di situ. oke. Iya, iya, iya. Ini harus- di asosiasi orang-orang hebat semua loh Pak. Iya. Bukan saya itu. Saya Bukan aja belajar. kaleng-kaleng nggak? Bukan kaleng-kaleng. Pak. Siap. Kedepannya Gini, itulah Pak. dipastiin, kalau enggak ya ambil Pemda, kalau ini ya dipenuhi yang Siap. sudah jadi. Jaringan-jaringan yang udah direncanakan ya Ya. dibentuk. Ada yang ngontrol itu. Tapi Seperti tadi tadi Pak Budi kan di Sumatera. Sumatera. Supaya karena dia kalau tidak terkoneksi dan koneksi itu beda, trafficnya akan beda. iya, Pak. Hitungannya itu jangka Hitungannya, panjangnya beda tadi. Yang disebut Pak Budi tadi. Pusing juga ya, jadi Iya. balik modalnya berapa Nah, lama? kebetulan kan gitu. saya ketua hatinya tuh keluhan gitu tuh banyak Hmm. dari anggota. Iya, 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 iya. Nanti kalau mau mencurhatkan lagi kita bikin satu sesi lagi buat Iya, Pak. iya. Bikin sesi lagi ya. Dan ini Pak, Produser. untuk Oh, gaspol lima sesi. kali ini khusus Iya. nanti kita akan kirim ke Kertanegara dan Hambalang. Siap. Jadi nanti semoga siap setelah tayang Betul. langsung calling-calling halo Hambalang kan. Berangkat loh Pak. Iya. Yang swasta ya. Iya, swasta. Nanti Ales saja lagi di Singapura. Padahal ngomongnya agak kenceng ini. Pak Dhani tadi. Iya, iya. Oke, gitu Pak Dhani. Ya, terima kasih Terima Bapak ya. Terima kasih atas ilmunya tadi sharing-sharingnya. Dan semoga ini mencerahkan bagi kita semua, terutama para pengambil kebijakan. Ya, asik gitu. Terima kasih sahabat Kompas.com. Ya. Semoga tercerahkan ya. Amin. Gitu.
Kita ketemu lagi di Ngegas dan Nampol berikutnya. Saya Tata Gurito. Saya host magang Fabian. Gaspol. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Iya.